Uma Musume Pretty Derby mengubah Indonesia. Lebay banget kayak judulnya ya. Tapi ya, menurut gua memang begitu. Banyak banget hal yang berubah gara-gara kehadiran game ini di Indonesia. Termasuk gua jadi mainin. Tapi ada yang lebih penting daripada gua mainin, yaitu adalah pacuan kuda Indonesia yang sebenarnya. Yang bukan di game, yang bukan di anime, tapi beneran pacuan kuda Indonesia. Masih memimpin suku bunga Bayang-Bayang oleh Queen Divona pada posisi yang keempat dan Superstar Pikatan pada posisi yang kelima. Di video kali ini gue nggak mau ngebahas ya siapa yang benar-benar memajukan pacuan kuda Indonesia atau gimana. Justru di sini gue tidak mengapresiasi Uma Musumenya atau gimana. Gue malah mau mengapresiasi pacuan kudanya karena ada sesuatu yang mereka perbuat dan menurut gue itu patut diapresiasi sih. Seriusan, ini adalah hal yang jarang loh terjadi di sekitar kita, padahal harusnya sering terjadi. Jadi ya itu ya, gue tidak ngebahas jadi ini sukses karena siapa. Gue mau ngebahas bagaimana tim sosial medianya itu cepat tanggap dan langkahnya tepat dalam menangkap fenomena ramainya Amazing Trainer atau Kudasyat. Waduh, jadi apa sih tuh yang lo maksud? Kenapa tiba-tiba lo mau ngebahas sosial medianya? Kenapa nggak bahas fenomenanya? Buat yang belum tahu, game Uma Musume itu adalah game yang dimana, ini premisnya sebenarnya lucu banget loh, kalian sadar gak sih? Yaitu adalah dimana kalian harus melatih kuda-kuda para Uma dan mereka akan memenangkan race. Dan kalau mereka berhasil memenangkan race, mereka akan menjadi center di grup idol. Dan kalian dapat nyanyian na 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 na. Dan masalahnya kuda-kuda ini bukan kuda beneran kuda, melainkan humanoid perempuan yang siap berlari dan mengejar mimpinya untuk mengikuti langkah para pendahulunya, yaitu berlari secepat-cepatnya, secepat angin, secepat petir, secepat api, dan jadilah yang terbaik. Yoi. FOMO kan lu ikut-ikutan dan segala macam. Jujur ya, gue sampai sekarang tuh udah gak ngerti gitu definisi FOMO itu apa. Siapapun yang ikutin apapun sekarang langsung dilabeli FOMO gitu. Kalau kayak begitu nggak ada yang ikutan apapun dong, ya udah sepi aja udah gitu. Ngerti gak sih lo kayak hah? Lagi ada rame, pedal, ikutan, dibilang FOMO. Lagi ada konser ini, pengen coba ikutan, pengen coba dengerin, dibilang FOMO. Ada band baru naik, mau coba dengerin gitu kan, dibilang FOMO. Ada game, ada permainan baru keluar gitu kan, diikutin, dibilang FOMO. Serius deh, gue nggak ngerti, ini bukannya kehidupan manusia ya untuk ada sesuatu yang baru dan dicoba gitu. Gue rasa penggunaan kata FOMO lu pada tuh udah nggak jelas gitu. Lu tau gak sih kalau FOMO itu awalnya dari marketing gitu, bukan dari menjelaskan fenomena sosial pertemanan gitu. Aneh lu. Dan dianggap jadi hal yang buruk gitu. Padahal itu adalah poin penting dalam ilmu marketing gitu. Kalau ada lu bisa manfaatin FOMO-nya berarti sukses lu. Dan ya gue jujur aja, gue nggak nonton anime Uma Musume. Gue tahu Uma Musume itu tuh pertama kali tuh dari sebuah tren meme yang dimana gue suka banget kan sama My Hero Academia. Dan di situ tuh ada theme songnya, bukan theme song, sorry, lebih tepatnya adalah background musiknya yang namanya Yuseran. Nah pada saat itu tuh musiknya tuh bagus banget, buatan Yuki Hayashi. Respect banget sama tuh orang yang bikin musik cakep-cakep banget. Nah Yuki Hayashi ini itu tuh bikin Yuseran itu bagus banget, cakep banget. Sampai ada tren dimana apapun aksinya, apapun kelakuannya, selama lu tempel Yuseran itu akan jadi epic dan menegangkan gitu. Makanya rame lah gitu. Yuseran everything gitu. Everything goes with Yuseran. Nah, di situ ada salah satu meme yang itu isinya adalah Uma Musume gitu. Gue baru lihat nih apaan cewek-cewek lari. Ternyata itu adalah balap kuda. Ya dari situ gue tau lah sampai ada lagunya Doki-Doki dan segala macem. Tapi kalau urusan FOMO-FOMOan ya ini sorry nih, gue mesti banggain dikit. Nakama main sebelum game itu, benerin, sebelum game itu keluar di Indonesia, kita udah nyanyiin dan udah ikutan centingannya. Tapi anime udah keluar. But at least ya nggak baru-baru ini lah. Tapi kalau baru-baru ini pun salahnya apa sih? Dan seperti biasa pada saat gue live streaming mulai diracun-racunin sama para penonton gue untuk, bang coba main game kuda. Game kuda apa tuh? Uma Musume bukan anime. Oh ada gamenya. Terus gue cobain main dan kayak wow, menarik banget. Sistem yang menurut gue agak roguelike dan apa ya, manajemen gitu yang kayak klik-klik gitu, gue tuh suka banget gitu. Yang dimana gue juga suka bangun-bangun city dan lain-lain kan, kayak Age of Empire atau Tropico atau Against the Storm gitu. Jadi kayak menarik, tapi ini bedanya kita ngurusin kuda gitu. Dan seru banget. Dan gue tadinya berpikir game balapan kuda ini tuh bener-bener balapan, tau gak sih lo, kayak yang motor cross gitu atau motor GP atau F1 gitu. Jujur kayak oh ya udah gitu kan. Ternyata enggak. Malah pada saat balapan udah tuh kayak Football Manager udah gitu, lu liatin aja udah. Wah itu seru banget sih. Sampai sekarang pun masih gue mainin dan Goldo Shippu yang terbaik. Dan akhirnya nggak cuma gue doang, dan mungkin udah ada yang lebih duluan, dan sampai sekarang mungkin ada yang baru-baru ikutan. Which is nggak apa-apa ya. Ini bukan ngeledek, itu nggak apa-apa. Halo, rame lah Uma Musume dan bener-bener jadi apa penyakit kuda gila. Kalau dulu kan penyakit balatro gila ya. Sekarang penyakit kuda gila, dan akhirnya mulai semuanya pada main di handphone, di PC, di laptop, streamer juga pada main. Gak hanya di Indonesia, di luar juga pada mainin dan rame banget. Bahkan sampai kuda-kuda aslinya itu ya, yang emang beneran masih hidup itu dikasih rumput, dibeliin rumput sama para fans. Gokil.
Gue gak nonton animenya, silakan dijudge di situ. Tapi gue tuh bener-bener sampai ngegali Gold Ship tuh kuda yang benernya kayak gimana, apa aja yang udah dilakuin dan lain-lain. Gue bener-bener kayak wow, seru banget men gitu loh ngikutin sampai sekarang. Ternyata masih ada video-videonya, ternyata dia masih sehat. Dan emang bener-bener cocok banget gue sama Gold Ship kuda troll ini gitu loh. Bikin kecelakaan 12 miliar yen, lari sesuka hati dia, kadang menang kadang gak mau ikutan balap. Terus Michael Jackson, jadi tuh kalau kalian tahu Michael Jackson menurut gue referensinya tuh kan ada dia adegan yang di video tuh dia pas dikenalin gitu dia jalan mundur. Kuda kan jalannya maju, dia jalan mundur kayak moonwalk kayak Michael Jackson. Terus akhirnya keluar kan yang dia kayak anime. Dia diem aja gitu depan penonton. I love Gold Ship so much man. She is so me man. She is literally my twin man. Akhirnya. No! What the f? Ya! Let's go! Let's go! No! What the f? Woi, lu mau ngomongin apa sih, No? Oke, masuk kita ya. Nah, kebetulan banget ada namanya Sargako kalau nggak salah. Sorry kalau penyebutannya salah. Yang merupakan event organizer ya, atau promotor gitu yang bikin Indonesian Horse Racing yang beneran balapan kuda. Kebetulan ada live streamingnya. Dan somehow bener-bener nabrak tuh kan algoritma ini keindahan algoritma gitu loh. Padahal lagi nyari kuda ini beneran ada balapan kuda walaupun yang ini anime. Tabrakan jeder atau mungkin emang udah ada trik dia di belakangnya, mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak terlalu melihat itu lebih lanjut. Tapi tiba-tiba tabrakan jeder dan akhirnya rame lah live streaming Sargako di Indonesian Horse Racing dengan di spamnya Amazing dan Kuda Shot. Geng Arganden, romantis Sparta, Geng Arganden, kita menjadi saksi pecahnya Triple Crown Kuda. Geng Arganden, Princess Kapitan, romantis Sparta. Menurut gue itu awesome banget, itu menurut gue keren banget dah, dan bener-bener bisa berpengaruh gitu. Jadi bener-bener berpengaruh kan buat Indonesia, walaupun gak se-Indonesia gitu, tapi setidaknya untuk Indonesia Horse Racing gitu, bener-bener berdampak gitu. Dan gue yakin ada faktor-faktor lain yang bisa membuat itu lebih sukses. Kita para wibu yang lagi main game kuda atau yang beneran main kuda tapi gak wibu, hanya sebagian kecil lah. Kita cuma dampak kecil lah, tapi yang gue suka ya, yang gue sangat respect dari tim Sarga.co atau Sargako ini adalah respon mereka terhadap para wibu atau para gamer yang main Uma Musume Pretty Derby. Amazing trainers, you rock the track. Gue baca ini gue kayak happy sendiri, ngerti gak sih? Kayak diapresiasi, ngerti gak lo? Kayak kita bagian dari keseruan acara. Padahal kita tuh orang baru gitu. Kita yang disebut sama wibu-wibu tuh karbit gitu, FOMO gitu, ikut-ikutan. Mereka bukannya gatekeep, mereka malah get open tuh, di get destroy tuh nggak, debar gitu loh, pada masuk gitu kan. Malah diapresiasi. Selamat datang Amazing Trainer, thank you katanya. Wah gila, ini tim sosmednya menurut gua keren banget. Gak, ini serius, gua nggak di-endorse, gua nggak di-sponsor, tapi gua tuh pengen banget mengapresiasi hal-hal yang menurut gua keren kayak gini. Apalagi gua bekerja di bidang sosmed kan. Terus habis itu mereka juga bilang, big thanks to all the trainers who share their amazing fan art. Karena kebetulan juga tuh acara kemarin itu yang pas lagi rame-ramenya Amazing Trainer pada datang nontonin, itu yang dapat Triple Crown gitu, King Argentina, dibikinlah fan artnya, dan bahkan kreditnya nggak hilang, di screenshot sama ininya nih, user-usernya. Jadi bener-bener yang bikin fan artnya tuh tahu siapa yang bikin gitu, nggak kemana-mana gitu. Itu keren banget men. Jadi mereka tuh peka banget sama gini, dan menarik gitu loh cara mereka responnya, itu keren banget. Dan di akhir mereka tutup dengan stay on track with us, Amazing Trainer. Bahkan mereka pakai bahasa kita, amazing, bukan amazing, pakai pakai amazing. Mereka pakai bahasa kita. Gue tuh ngomong kita kayak seakan-akan gue komunitas banget. Enggak, maksudnya lu pada deh gitu loh. Gue nggak pakai kita deh, lu pada deh gitu. Lu pada tuh, bahasa lu pada tuh dipakai gitu sama trainers. Jadi kayak keren banget man. Ini tim sosmednya tuh gila. Gue sebagai orang sosmed tuh kayak gokil. Dan dia proof dan rame, dan respon kalian juga bagus lah. Sudah bilang juga amazing. Ada yang bilang penasaran tapi jadi keterusan. Ada yang bilang cuma coba-coba tapi jadi pengen nontonin, jadi pengen support. Sebuah yang wholesome. Buat gue wholesome gitu. Kenapa hal kayak gini tuh penting banget, dan buat gue tuh sesuatu yang perlu gue apresiasi. Sekali lagi gue muji-muji nih bukan disuruh atau gimana, tapi ini harus dipuji men. Karena ya di dunia sosmed ya, lu tahu ya, kalau lu udah pegang event-event yang gede dan lain-lain, mereka tuh susah pak gerak kayak gini. Gue nggak bilang itu hal yang salah sih, karena nggak ada salah ya. Cuman sayang banget kalau nggak diapresiasi orang-orang yang baru datang, orang-orang yang akhirnya ketemu sama hal lu atau jualan lu atau barang lu atau event lu gitu, dengan cara mereka, dan bagus juga gitu responnya. Bahkan yang ada malah nggak direspon sama sekali. Yang contoh buruknya malah dijauh-jauhin atau malah dicabut-cabutin gitu, di drama-dramain bahkan juga ada ya. Ya itu ya contoh-contoh buruk aja lah ya. Dan bisa di-approve kontennya. Itu gokil men. Jadi gue salut, keren buat tim sosmed atau siapapun yang ada di belakang sosial media Sargako ini. Menurut gue kalian keren, kalian patut diapresiasi, karena hal kayak gini harus jadi contoh nyata bahwa gini loh,
lu kasih konten gini loh, cara lu apresiasi orang yang baru datang ke komunitas lu melalui online, melalui sosial media, dan dipelajari nih, bener-bener dipelajari gitu. Ini siapa sih orang-orang nih yang ini kayak gini, siapa sih gitu loh. Dan tahu kulturnya, oh cara kita pakai kulturnya tuh gini gitu. Karena lu sebel banget kan orang yang manfaatin kultur lu untuk kepentingan mereka, tapi kayak nggak nyambung gitu. Kayak lu, ya itu yang lu katain tuh karbit FOMO tuh, yang bener-bener dipakai cuman buat kebutuhan mereka doang gitu. Kayak aneh lu gitu loh. Di sini malah menurut gue match banget. Gue bacanya beneran sampai berakhir gitu, kayak akhirnya gue bisa ngeliat sebuah konten sosmed yang bisa jadi contoh gitu. Bahkan bisa gue banggakan gitu kalau nanti ke klien-klien gue, kita bisa loh kayak gini, kita bisa loh kayak gitu. Dan diapresiasi loh, dan hasilnya lumayan loh. Lihat aja trafficnya nih, 20 ribuan likes, dan ini komennya ada berapa gue ngatur, banyak buat di komen nih. Jadi sesuatu yang menguntungkan untuk keduanya kan. Tapi gue bukannya bilang orang-orang banyak yang nggak mau ngelakuin kayak gini ya, tapi kadang brand itu susah banget untuk bergerak cepat kalau udah kegedean, ngerti nggak lo? Gue bilangnya tuh gini, kayak mereka robot gede kayak gaban, kayak Megazord ya, kayak Megazord. Mereka tuh kalau gerak lama gitu untuk merespon hal-hal yang kayak gini, itu kesulitan mereka. Jadi untuk tiba-tiba bikin konten sosmed yang di luar jadwal, di luar yang udah disepakati, di luar yang udah disusun selama sebulan, itu nggak mudah untuk tiba-tiba masuk dan tiba-tiba dijadiin sesuatu. Gue nggak bilang semua kayak gitu, udah banyak juga yang kayak Sargako ini, kok udah banyak juga, dan keren-keren juga. Cuman ini kebetulan karena bersinggungan dengan culture game wibu, jadi ya gue bahas. Mungkin kedepannya gue juga akan bahas hal-hal banyak yang kayak gini lagi. Kalau menurut kalian keren untuk coba dong breakdown sosial media ini dan lain-lain dari perspektif lu, gue menarik banget. Jadi kalau kalian mau silakan komen di bawah. Tapi menurut kalian sendiri bagaimana nih yang tahu akan fenomena ini? Menurut kalian keren nggak? Menurut kalian patut diapresiasi nggak? Kalau gue serius men, ini gue liatnya senang banget gitu. Mereka bahkan tahu gitu wordingnya tuh, gue kayak ih gitu, kayak mantep nih tim sosmed, mantep. Gue seneng gitu. Gue seneng sebagai tim sosmed juga. Gue nih caranya nih. Ini pasti hierarkinya juga, semuanya harusnya happy udah ngeliat ini, kayak mantap lah. Dan selamatlah buat teman-teman Sargakonya sendiri. Selamat dulu buat King Argentina ya. Dan teman-teman yang akhirnya mungkin benar-benar bisa jadi penikmat dari lomba balap kuda. Lomba balap kuda itu kayak bahasanya nggak keren apa? Indonesian Horse Racing. Lu masih main musim mana? Jujur udah agak malas karena ternyata mesti keluar duit banyak untuk dapetin apa yang gue mau. Gue benar-benar bermodal gold ship bintang 2 dengan trainer seadanya karena tangan gue busuk banget, nggak kayak Ocha yang tangannya udah dijilat sama iblis ya, dia hoki mulu. Jadi ya mungkin kalau rezekinya banyak ya bisa, wah aku rela nih buang 5 juta untuk ngepull sesuatu gitu. Ya mungkin main lagi, tapi sekarang ya kalau kalian sadar kiri kanan lagi sulit ya, semoga kalian tidak kesulitan juga, semoga aman-aman saja dan tetap bisa ngepul-pul hal yang kalian suka. Kalau kalian bingung mau komen apa, komen aja menurut kalian siapa kuda favorit kalian yang harus jadi favorit dan kenapa gitu. Dan coba berikan fun fact mengenai kuda kalian. Kalau gua gold chip, fun fact-nya adalah dia pernah bikin rugi 12 miliar yen. Kalau kalian suka sama pembahasan sosial media kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol kayak gini, jangan lupa gue itu upload video sehari 1. Jadi kalian coba aja ke channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Sekali lagi, keren. Terima kasih buat tim Sarga sosmednya terutama yang udah bikin postingan keren dan udah welcome para wibu-wibu yang para gamer musume untuk menikmati acara yang di Indonesia. Selamat buat King Argentin. Keren juga buat para wibu yang support acara di Indonesia itu sendiri. Semoga kuda-kuda kita bisa bersaing secara internasional dan membanggakan. Gue gak ngerti, sorry, apa itu beneran ada nationality antar negara apa enggak, gue soto. Gak tau, tapi ya support lah kalau kalian emang suka dan itu bisa jadi hobi baru kalian, kenapa tidak? Dan semoga buat kalian para amazing trainer, ya para kuda syat trainer, bisa ngepull waifu kalian yang belum kepul-pul. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, bakusin. Gak, gue gold sih pak. Wakaranai.